Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anggota DPRD Badan Musyawarah Provinsi Riau, hadir calon DPRD kan sini, Bang Iwandi, Pak Suyadi. Ini DPRD itu lah segala macam kamera aja, berat. Yang jelas tuh ke adik kan, kita masih penting dulu ya. Pak Tupal, Pak Wadi, kok bisa nomor 2 kamu? Itu biasa tuh. Iya, kita tak perlu nomor ya. Oh iya, kita bukan. Aku suka itu. Enggak, aku tak mau. Dia tuh bikin apa Riau? Jakarta. Dia kan ada nomor 2 ya. Karena pakai nomor 2 tua. Iya. Yang pindah bukan. Aku takut bukan nomor. Iya. Yang pindah pun banyak kok. Dia pindah pun aja ya. Terus ya kami hormati Kak Dona, calon turun kelas sedikit lah ya, nggak apa-apa. Terus Bu Ade yang habis kita baru nih sama dia sama Kak Mira. Kalau Kak Mira udah pasti tandem sama Bu Ade ini selesai. Nggak ada ya, tandem sama Bu Ade ini. Dari Boy Patah tak dikasih sama dia, CQ tak dikasih. Betul. Siap sama kau. Satu dok. Sudah tahu dah. Kecil gini cikgu lihat. Terus teman-teman Pak PLH, Kabak, beserta seluruh staf DPRD Provinsi Riau. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita masih bisa dikumpulkan dan juga untuk dapat melaksanakan rapat bamus. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh sekretariat, apakah rapat bamus ini sudah quorum atau belum? Quorum ya. Berapa kurang ini? Quorum. Quorum kan? Quorum. Tak katanya quorum. Quorum ya? Quorum Bang. Quorum pada tangan. Quorum ya. Ada 2 lagi di ruangan. Iya, ini langsung quorum. Ya. Itu rapat bamus secara resmi kita buka. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana informasi yang kami awali di awal adalah bahwa terkait verifikasi anggaran APBD perubahan sudah selesai dan tentunya hari ini yang mungkin besok sudah bisa nyampe di sini dan tentu menjadi catatan sebuah kita semua agar bagaimana kita bisa menjadwalkan rapat banggar dengan TAPD. Lalu yang mana juga kita ketahui bersama, ini juga memohon dukungan kawan-kawan sekalian juga. Hari ini rencana akan dijadwalkan karena sudah ada kembalinya verifikasi tadi, atau bukan kembali, atau sudah hari ini selesai tanda tangan semuanya. Dan rencana karena kemarin mengikut bahwa sudah ada jadwal reses tanggal 16 lalu diundur karena ada teman-teman dari P3 yang sedang melaksanakan bukan Bintek ya. Habis itu terkait apa namanya Bintek, habis itu juga karena pun anggaran perubahan belum kembali sehingga diundur. Dan hari ini kalau memang kita sepakati bersama-sama, salah satu titipannya adalah dari Pak Hardianto menyampaikan dan Pak Ketua, kalau bisa ada rapat paripurna terkait penyampaian hasil reses periode kemarin ini. Dan nanti kita akan jadwalkan reses pada tanggal 20, sekarang 20 berapa?
23. 26 kita jadwal reses itu. Bisa ada 26 hari apa? Kamis. Kamis. Rabu paripurna. Pas satu Kamis. Rabu paripurna. Kenapa? Tanggal 27. Di sini tanggal 27. Oke. Itu catatan-catatan poin penting kita. Kawan-kawan sekalian, mari kita bahas untuk dari mulai hari ini. Ya Pak Indra. Ya Pak. Pak Indra tolong dicek kalau pimpinan yang rajin hadir itu jangan dipersulit-sulit anggota berangkat. Malas pimpinan sendiri. Oke, sekarang kita buka hari ini hari Senin ya. Tidak tahu hari ini. Ya, hari Senin. Saya pikir hari Senin ini apakah kita masih bisa terkejar terkait pengumuman masa laporan reses kemarin, terkejar apa enggak? Jam 2 nanti. Iya, kalau tidak paripurna nanti tidak jadi reses kita, nanti resesnya kita di DCT. Kalau reses di DCT, kemarin kita diskusi dengan KPU, bahaya nanti setiap kita reses akan diikuti oleh petugas Bawaslu. Yang kita pentingkan itu apa? Masalah misalnya kayak makan minum itu kan penting juga kita tuh memikirkannya tuh. Ya kan, kita kadang-kadang kan nyerahkan ke masyarakat atau ke catering, kita kan tidak tahu gitu kan. Ini dia yang menjadi masalah. Walaupun pelanggaran pemilunya tidak ada, nanti ke pelanggaran lain adanya. Oke, hari ini tidak ada kegiatan. Kegiatannya kegiatan biasa. Rabu pengumuman laporan masa reses sekaligus juga penyampaian laporan reses sekaligus juga pengumuman masa reses hari Rabu. Sesuai aturan aman. Betul. Aman ya. Kita laksanakan. Iya. WA seluruh fraksi datang. Cekin. Tak jadi. Kalau nanti jadi bulan reses. Resesnya di mana Pak? Kita paripurna hari Rabu. Kami satu reses. Pimpinan Pak Wakang, Ya. izin Pak Wakang, kalau kita paripurna hari Rabu terkait dengan apa tadi? Salah satunya laporan hasil reses itu di PP 12 tahun 2018 itu laporan hasil reses 3 hari sebelum reses dimulai. Iya. Nah, jadi kalau mau tidak mau ya Senin ini kita harus paripurna. Kalau reses itu hari Kamis, nggak bisa di Rabu. PP 12 2018 itu. Nah, kalau reses mulainya Jumat, ini kan kita ini terikat waktu untuk teman-teman ini. Selesainya tanggal 4, nggak bisa lagi. Selesainya tanggal 4, DCT itu tanggal 4. Nah, tanggal 3 lagi. Berarti ada kelebihan sehari nanti teman-teman. Apa coba? Kamis depan. Enggak, kalau kita paripurna hasil laporan reses di Rabu, kita tidak bisa reses di Kamis. Karena di PP 12 itu pengumuman hasil reses 3 hari sebelum reses. Selamat-selamatnya. Makanya saya heran kenapa Bamus kemarin ditunda. Harusnya penjadwalan yang seperti ini secara administratif ini kita lakukan gitu loh. Berarti kita sepakat dulu kalau memang iya, kan ini gubernur dan wakil gubernur tidak ada di tempat. Tapi kalau kita tetap melaksanakan paripurna, mereka kan bisa diwakili. Sekda kan ada, kan gitu. Ataupun tidak ada sekda pun siapa gitu kan. Sekarang kita ini menghadirkan quorum apa tidak ini sekarang. Kalau pimpinan saya sudah bisa minta izin tadi. Iya, pimpinan fraksi lah. Komunikasi pimpinan fraksi itu Ya, seluruh anggota. ada pimpinan fraksi di belakang ada 2 nih. 1, 2. Nah, PKS sama Gerindra. Wakil fraksi juga ada sih. Ini Ya, ada ya, ya. fraksi. Nah, Mas, apa nih? Saya pikir
Bisa lah ya, kalau emang bisa, coba dihubungin tes dulu. Nah, jadi izin ketua. Kalau bisa diketuk palu dulu Kak yang ini, paripurna hari ini jam berapa? Jam 2. Ya, ada orangnya. Nah, saya supaya siapa yang bikin surat ketua itu langsung dihubungi ke atas, bisa dimasuk grup paripurna. Nah, paripurna di jam 2. Langsung sekarang nih. Ada nanti dulu, tapi kita sudah mengagendakan paripurna jam 2. Baru kita bahas yang lain. Kan itu bahas yang lain surat baru siapkan sama ketua nanti. Gak usah undang Forkopimda. Siapkan undang aja bisa lah. Iya. Ya, Sekda bisa. Nah, Saya pikir kalau ini pun cukup juga lah ya kan, nanti tinggal telepon aja yang lain kan. Yang penting yang ada di dalam ini sepakat enggak untuk paripurna kita dulu. sepakat. Kan ya? Izin ketua sepakat. Turun lah kan. Gini ketua, minta maaf mau izin bicara. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Pak Ketua dan kawan-kawan. Sebenarnya pengumuman masa reses kita kan sudah dimulai dari minggu kemarin sebenarnya kan. Nah cuma kemarin itu yang kami dapatkan informasi kenapa batal itu diantaranya adalah karena masalah keuangan. Nah kalau menurut saya kita pastikan dulu masalah keuangan ini gitu loh. Tadi kan Ketua sudah menyampaikan angin segar nih bahwa kalau hari ini kemungkinan TN. Nah, cuman kan kita perlu kepastian kapan penggunaan APBDP ini karena dana reses yang masa sidang terakhir ini kan dianggap ini di APBDP. Kita khawatir nanti macam kemarin balik sudah diapakan hari Minggu kemarin batal karena duit tak ada. Nah, kita tak mau kerja 2 kali. Jadi mohon sekarang sebelum kita sepakati siang ini untuk pengumuman masa reses, paripurna pengumuman masa reses, mohon nih dari sekretariat ada yang bisa memastikan ke BPKAD gitu, apakah memang sudah bisa dipakai hari Kamis besok dana ini. Itu yang penting dulu Ketua. Terima kasih. Makasih Bu Mira. Jadi tadi kita komunikasi dengan Pak Indra, Pak Ardianto dan Pak Sekda. Kalau hari ini rencana kita paripurna, maka kita akan rapat banggar itu hari Rabu. Setelah hari Rabu itu kita rapat banggar terkait hasil verifikasi evaluasi dari Kemendagri, maka sudah bisa langsung digunakan anggarannya. Ya, hari itu juga sebenarnya sudah bisa langsung digunakan. Sekarang hanya tinggal persoalannya kita menentukan hari Kamis kah atau hari Jumat. Kalau kita tadi jadwalkan itu hari Kamis, karena hari Rabu kita laksanakan evaluasi, hari Kamis mereka menyiapkan administrasi gitu. Nah, karena ini adalah kebutuhan bersama, sehingga memang BPKAD sudah dari kemarin itu sudah menyiapkan anggarannya. Sebenarnya BPKAD itu sudah men-saving anggaran reses ini. Namun kan persoalannya yang kemarin itu tertunda itu adalah masalah hasil evaluasi ini yang belum balik. Itu aja sih sebenarnya. Hari ini hasil evaluasi itu sudah hari ini kan dia sudah selesai, hanya tinggal jemput lah bahasa ini, ya kan? Artinya Rabu udah sampai sini. Rabu kan besok nih orangnya hari ini berangkat ngambil. Kita anggap besok dia udah balik kan gitu, ataupun Rabu pagi biasa besok dia balik. Rabu kita sudah bisa, tapi kalau mau amat lagi kita Selasa rapat banggar, tapi kan nggak ada orang. Rabu saja kita. Habis itu kita juga harus rapat lagi buat rapat paripurna terkait itu pengusulan terkait wakil gubernur menjadi ini tanggal 4 itu jangan sampai kekosongan kan menjadi gubernur, PLT gubernur. Nah, saya pikir cukup nih kalau untuk paripurna. Bagaimana Pak Seri? Izin pimpinan. Assalamualaikum. Jadi kita putuskan saja, jangan lagi kemungkinan-kemungkinan. Hari ini jam 2 kita paripurna. Ya. Segera sebarkan undangan. Tanda lagi. Rabu baru rapat banggar. Kamis atau Jumat baru reses. Terima kasih. Nanti kalau ngongak-ngongak nanti tak selesai. Itu baru pimpinan. Itu. Kirim surat Oke ya. Pak Seri oke bisa menyiapkan untuk kita paripurna hari ini. Siap. Siap Pak Seri siap. Izin pimpinan. Nah, diskusi. Silakan Pak. Mungkin gini, biar kita juga semua puas, kita minta Pak Suheri dulu yang menyampaikan oke atau tidak.
Terima kasih Ketua. Silakan Pak Rosadi, cuma menyampaikan paripurna iya apa tidak aja cuma. Iya. Sama uangnya bisa. Izin pimpinan, izin. Kalau saya usul tahapan untuk reses ini tetap kita lakukan hari ini. Ya. Terlepas nanti penggunaan anggarannya atau tidak, yang pasti tahapan harus kita lakukan. Karena tidak mungkin kita tidak melakukan tahapan. Nah, saya berharap memang tahapan paripurna jam 2 nanti kalau memang disepakati ya kita lakukan gitu. Karena tahapan itu harus kita mulai. Mungkin demikian pimpinan, terima kasih. Oke, kalau gitu kita sepakati untuk hari ini paripurna. Jadi hari ini agendanya paripurna apa saja? Paripurna mana hari ini? Mana? Ini tanggal berapa? Senin. Paripurna pengumuman hasil reses. Hari Selasa nih. Oh, di Senin ya. Senin. Pimpinan. Oh pimpinan. Kalau apa? Yang jelas pengumuman hasil reses. Dah. Habis itu kalau memang bisa disatukan hari ini pengumuman termasuk masalah pemberhentian pengangkatan. Jadi supaya jangan bertele-tele. Karena kita nih Ayah kumpul. itu dia. Dapil masing-masing. Alasan dapil. Dah kami usulkan kemarin dengan apa dengan Sekwan. Setiap rapat tuh 1 juta satu anggota dapat honor. Masih. Oke, maka tadi coba operator. Ini operatornya ngintip-ngintip gimana ya? Sini apa komputer bisa sambung enak lagi. Marah-marah sedikit. Pimpinan, izin sedikit sambil kita bicara yang ini, minta staf yang lain membuat surat untuk paripurna. Jadi kita silakan bicara nanti pembahasan yang lain. Surat ini sedang bicara nggak masuk undangan. Siap, ada karena ini. Karena jam berapa sekarang ini? Nah, tak lama lagi. Rapatnya malam aja tuh. Siap, pokoknya ini berat. Ganjil Mahfud. Gibran. Ganjil Mahfud. Bro, aku masih sendiri bro. Banyak orang Siap. banyak. Ganjil Mahfud, kader kita diambilnya bro. Siap Prabowo. Ada ya. Restui. Tidak bisa kita. Sebagai orang tua itu Izin pimpinan. Ya. Itu sebenarnya yang sudah ada di dalam kertas ini tinggal mengubah hari sama tanggalnya aja itu. Ya. Kan hari Rabu. Kalau sini pimpinan itu kalau saya lihat itu hilang yang penyampaian rekomendasi Bapak Perda. Ini kawan-kawan kan sudah habis nih perjalanan dinasnya. Ini ada aspirasi. Jadi kalau Bapak Perda ini sudah diajukan, mudah-mudahan di akhir tahun masih ada pansusnya agak sekali 2 kali. Gitu. Jadi kalau bisa Kejar lagi bu. Bapak Perda ini nggak diinginkan juga dianggap itu ya di agenda. Nah ini pengumuman aja, penyampaian aja di sebenarnya kan. Yang mana? Tentang yang mana mau disampaikan? Ini yang tentang MDT dengan itu pariwisata berbudaya Melayu. Jelas, ada ke atas saja. Udah Bapak Perda. Iya makanya jangan dihapus, tinggal tanggalnya aja dirubah tulis sebenarnya. Iya itulah tertulis hilang soalnya di situ. Ya ini kan ada surat pemberhentian dari siapa? Gerindra 1, ya. Habis itu Saroni 2, ya. PKS ada 3 ya? Ardiansa. Golkar belum ya? Enggak lagi OTW kalau Golkar lambat ya. Macet utamanya macet. Ada dulu bos. Dari mana kan? Pimpinan, Macet nih. izin pimpinan sambil dia taati. Pimpinan izin sambil dia taati jadwal. Saya hanya ingin mengingatkan. Jam berapa sekarang? Iya. Pak Indra, mana izin teken
paripurna. Diartikan sekarang untuk forum. Aceh tuh adik. Cepat suruh Lanto absen paripurna. Izin pimpinan suruh staf bikin surat absen paripurna untuk jam 2 nih. Nah, pimpinan, Iya, saya hanya mau mengingatkan di tatip itu undangan paripurna itu harus 1 kali 24 jam. Nah, kita ini kan mau mendudukkan segala sesuatu dengan tepat, Pak, di akhir masa jabatan. Ya, nah saya berharap ini dikaji dulu, ditelaah dulu. Memang reses itu harus melalui tahapan pengumuman hasil laporan reses 3 hari sebelumnya. Nah, ini kan kita sepakati hari Senin. Nah, terkait dengan undangan paripurna itu kan di tatip diatur 1 kali 24 jam. Nah, ini perlu kita sikapi. Jangan sampai nanti ini yang menjadi kerikil di akhir masa jabatan kita. Nah, saya minta TA Bamus mengkaji inilah gitu. Karena saya pikir ini satu hal yang nggak bisa kita tabrak begitu saja gitu. Nggak bisa kita tabrak begitu saja gitu. Karena sebenarnya salahnya itu kita itu kemarin ketika pembatalan paripurna yang kemarin itu harusnya kita tahapan kita laksanakan aja gitu. Terlepas dari jadwalnya bisa diselenggarakan atau tidak, tapi tahapan bisa dilakukan gitu. Sekarang ini sudah serba sulit, kita ini dalam posisi sulit. Satu sisi kita harus teman-teman harus kita akomodir, satu sisi ada undang-undang yang harus kita sikapi gitu. PP 12 itu mengatur itu Pak Wakam terkait pengataan rotatif DPRD itu, undangan paripurna itu, undangan rapat itu 1 kali 24 jam harus diumumkan, diserahkan. Iya, nggak apa-apa sih kalau kita memang mau hari ini kan kita bisa bilang tuh. Iya. Coba dulu dikaji Pak Iqbal. Maksudnya gini Kak, 1 kali 24 jam tuh hari ini kan kita kan administrasi aja. Bahwa kita kemarin mau paripurna juga tertunda dengan alasan apa informasi keuangan nggak ada. Padahal laksanakan dulu paripurna Bamus itu untuk hari ini. Nah, ini 1 kali 24 jam ini kalau enggak bikin jam 4 nanti paripurna ya. Karena bisa jam 1. Lambar-lambar sedikit nggak apa-apa lah. 1 kali 24 jam masuk ya, jam 2 masuk. Surat itu udah dibaca pimpinan, temuan terlambat pimpinan naikin, baru sebarkan bisa aja gitu kan? Itu aja alasannya ya. Iya, surat itu bisa aja kita buat misalnya hari tanggal mundur kan take sekarang misalnya kan pimpinan masih dibaca dua kotak. Ini pimpinan. Jadi gini, izin. Tadi nanya sama belakang. Iya. Kalau rapat itu biasanya habis Bamus paripurna itu biasa. Iya. Karena beberapa waktu yang lalu juga sering seperti itu. Karena undangan itu saja sebenarnya cetak, tapi pengesahannya di sini teknisnya saja. Iya. Iya Pak, saya lihat. Betul. Teknisnya seperti itu. Betul, saya sepakat tuh. Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Maka yang hari ini diumumkan adalah dari siapa namanya itu? Aulia. Mana dia bawa lagi? Aulia. Habis itu Pasar lebih tua. Ardiansa dimasukkan sekalian Pak. Pak Ketua ini suaranya Pak Ketua. Pak Ketua apa? Udah ada aman. Ini ada pon tidak? Di mana ada pon? Mir, PKS sama kan? Mas. Kita masuk. Oke, Bu Ade juga tadi agak nyebrang sedikit tadi nanya sama kamusnya yang walaupun udah pindah Pak Sabto, boleh katanya. Masih disebut-sebut nama Pak Sabto tuh. Iya. Oke, ini tidak ada masalah nih. Langsung. Oke. Selasa kita kosong, Rabu rapat dengan TPD, Banggar dan TPD. Apa benar saya evaluasi betul. Sekalian. Oh iya. Hah?
Hanya dulu baru mesti mau tidak orang minum paripurna kan ya. Nah, enggak mau tidak. Pak Iput tuh mau tidak. Kalau sudah haknya ketua kita kasih. Kasihan. Oh Pak Iput. Udah nggak ada ketua fraksi belum? Orang ada semua dah. Selesai orang tua. Kalau kami ini Pak Iput asal Pak Iput udah selesai kan udah selesai lah tuh. Oh PKS sama Gerindra ada waktu itu. Demokrat dah. Nah, Demokrat. Apa itu kami? Kok kami langsung Rabu aja lah. Kami sudah apa reses. Rabu aja. Ngapain Kamis Pak Iput? Nah, kami tidak ada masalah kalau bulan ini. Barang mas standby. Baju belanja kamu selesai nih Pak. Baju udah selesai lah. Rabu ya. Kira aku lah ya. Iya ya. Saya sudah siapa Pak? Hah? Iya Dewa. Belum selesai sekarang. Sekalian aja nanti dong. Iya. Oke, kita reses selama 8 hari. Habis itu hari pertama kita masuk kegiatan seperti biasa, lalu kita bantuskan lagi kegiatan berikutnya. Setuju ketua? Setuju Bu Ade? Setuju. Bu Ade setuju tuh. Ketua, sebentar. Sebelum proses PAW itu, kan ada pengumuman penyampaian keputusan SK nomor 7 dulu tak? Kapan dikeluarkan? Hari ini kan? Paripurna ini. Ya. Hari ini pengumuman pemberhentiannya kan? Ya itu maksudnya. Nah, maksudnya itu jangan sampai nanti hari itu diumumkan, hari itu dilantik gitu. Kalau begitu berarti Gerindra harus bertanggung jawab hadir semua nih Pak Iput. Ya, hari ini, karena kalau tidak nanti tidak korup Pak ya. Mana undangnya Pak Ano, Pak Kabak? Undang WA aja lebih cepat tuh. Buat ya. Sudah ya, datang. Terkait pimpinan Pak Agung. Langsung kami terkait absen. Tanggal 4 itu ada paripurna. Paripurna terkait pas kita habis reses tuh, langsung paripurna terkait pengusulan Pak Wakil Gubernur jadi Gubernur PLT. Karena iya terpaksa, karena kalau tidak terjadi kekosongan. Karena dia 4 November kan habis Pak Gubernur. Enggak lah. Masuknya agenda Sabtu semua. Baru apa ya tetap rapat anggaran tetap. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah kita sampai di sini dulu. Bentar Ketua. Apa lagi? Ulang lagi sebelum ditutup. Kan tadi itu masih apa tuh? Perapian. Ya. Oke, kami simpulkan. Pertama, hari ini Senin tanggal 6 November. Tanggal berapa Senin ke atas dulu? Ya, tanggal 23. Tanggal 23 agenda kita kedewanan biasa ditambah paripurna. Isi paripurnanya adalah ya pertama terkait penyampaian laporan reses, sudah itu pembukaan penyampaian juga pengumuman masa reses. Habis itu yang Bapak Perda juga sudah kami masukkan kamera, kan kamera ada tinggi kan? Ya kan? Nah, oke, kamera selesai semua tuh. Habis itu paripurna pengumuman pemberhentian. Di sini ada Ardiansa, Muhammad Aulia bersama Pak Sarodi Tua. Selesai. Lalu hari ini selesai dengan rapat paripurna itu. Lanjut hari Rabu. Ketua sebentar Ketua. Nah, Ini kan ada apa namanya rincian surat yang masuk di sekretariat. nah, Nah ini hanya untuk menyamakan persepsi saja. Ini untuk Pak Sarodi Tua
Itu suratnya sudah dari Kemendagri atau baru dari partai? Baru dari partai itu pemberhentian, Bu. Iya betul, pemberhentian itu Pak Ketua yang kita umumkan itu surat dari Kemendagri. Iya. Kalau dari partai tak diumumkan. Kalau dari partai Ketua tidak yang akan menyampaikan kepada gubernur ya untuk Kemendagri itu melalui gubernur itu tak boleh diparipurnakan. Nah, surat dari Mendagri itu pemberhentiannya. Nggak ada. Nggak ada. Artinya dari Mendagri itu yang kami tunggu selama ini Pak, makanya baru diumumkan nanti siang. Itulah saya Kalau bingung. Pak Ridwan tak berhenti dia pindah partai. Ya sama kan Kalau Beda. dia tak mau diberhentikan, dia langsung bisa dilantik apa-apa kan? Kan sudah di menteri juga. Ini kan ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang pindah Enggak, tapi partai. memang iya kan. Iya. Ini kan contohnya ya, ini mau belajar nih. Aulia itu tidak ada surat pemberhentiannya. Iya. Kalau dari Kemendagri hanya ada surat PAW dari Kemendagri. Pemberhentian dari partai Kak Mira. Iya, jadi gini Pak Ketua, prosesnya itu kan surat dari partai masuk ke pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD berdasarkan surat partai itu menyampaikan kepada Mendagri melalui gubernur. Itu kalau proses di anggota DPRD Riau, DPRD provinsi gitu. Nah, ketika nanti dari gubernur dari Mendagri sudah keluar surat pemberhentian, maka saat itulah yang bersangkutan ini sudah tidak bisa lagi mendapatkan hak di dewan. Tapi PAW penggantinya menunggu surat baru lagi. Tapi kenyataannya yang sekarang produk surat pemberhentian itu tidak ada Kak Mira. Yang ada Ketua. Ini tidak ada nih contoh yang punya siapa, berarti nggak bisa dilantik dong Ya, kalau berhenti. ini dari Pak Tama udah keluar. Jadi Bukan. Pak Biasa udah dua yang keluar. Bukan, berarti ya, yang Gerindra nggak bisa dilantik berarti karena belum ada pemberhentiannya. Dia ketua, prosesnya itu ketua. Sebentar, saya bicara dulu ya. Nanti gantian kita. Prosesnya itu anggota dewan yang berhenti baik itu meninggal dunia, mengundurkan diri, keluar dari partai, itu harus ada dulu surat SK pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri. Setelah SK itu keluar tanggal itulah ketika ditandatangani SK dia tidak bisa lagi masuk kantor, menerima hak-hak keuangan dan seterusnya. Itu. Saya pengalaman juga di Kota Pekanbaru. Memang ada surat pemberhentian itu, tapi dari gubernur kalau untuk levelnya kabupaten kota. Tapi yang punya Aulia ini tidak ada surat produk pemberhentiannya Kak Mira. Yang ada surat PAW, berarti kan sudah terlangkah satu langkah. Nah, ini boleh tanya. Pak, ini PP 12/2018 coba baca. Silakan. Apa namanya prosedur pemberhentian anggota dewan PAW. Di dalam Oke, silakan sama siapa yang bertanggung jawab terkait ini. Silakan Pak Reno. Izin pimpinan, Bu, saya menyampaikan terkait PAW. Ini kan pengunduran diri ini kan diumumkan. Secara aturan itu tidak ada diumumkan di paripurna. Secara aturan ya Bu. Yang ada surat masuk kita, contohnya dari Aulia, itu surat PAW dari DPD Gerindra. Itu yang kami proses, kami surati ke KPU, siapa menggantinya, kami fasilitasi Mendagri terkait pemberhentian sekaligus PAW. Begitu sampai surat dari Mendagri itu langsung PAW Bu. Ya, tapi Udah. surat pertamanya tuh Pak. Jadi surat Pak Reno, pertama, surat pemberhentian dulu. surat pertama pemberhentian dari Mendagri itu Bu, sekaligus Bu. Jadi mungkin sedikit Bang, saya mau menggambarkan di Razali. Menurut saya pemberhentian itu bukan dari Mendagri. Ini ranahnya partai. Partai sudah memberhentikan kecuali Auliani menggugat walaupun dia bukan partai. Tak bisa dipiawai, tak bisa dilantik. Tunggu keputusan hukum dulu. Ini dia, itu yang dilakukan oleh Gerindra, Demokrat udah satu. Karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, dia mengikhlaskan orang mempiawai dan tidak mempersoalkan itu. Itu intinya. Saya kirim ke kawan-kawan di di grup Bamus ya. Ini SK pemberhentian Pak Ardiansah oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah itu baru terbit SK PAW atas nama Pak Kamarudin. Lengkap kalau BKS Pak. Jadi izin ketua. Pertanyaan saya, pernah nggak orang tak dapat surat pemberhentian dari menteri pernah di PAW di DPR provinsi ini pengalaman? Belum pernah. Pimpinan, biasanya kalau surat PAW itu mau satu surat, mau dua surat, pasti ada surat pemberhentiannya, pasti ada. Saya yakin kalau tadi
Setak bilang bahwa surat PAW-nya sudah keluar, pasti dalamnya ada pemberhentiannya. Karena dia menggantikan antara waktu gitu. Pasti sudah ada. Oke, dia begini. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi menurut saya. Kalau surat PAW sudah keluar, berarti dalamnya ada isi pemberhentian. Nggak mungkin orang ditunjuk tanpa memberhentikan orang sebelumnya. Oke, dia gini, bukan hanya persoalan pemberhentiannya. Di dalam satu surat itu, kalau Kak Mira menyampaikan produknya itu sebelum surat PAW ada surat pemberhentian produknya. Itu yang sudah terjadi di PKS dan ada barangnya. Sama DPR-nya provinsi juga. Lalu yang kedua terkait Muhammad Aulia ini, Pak Ardianto ini meminta Aulia ini diumumkan pemberhentiannya terlebih dahulu, ya Pak Ibu kan, baru dilaksanakan PAW-nya, pelantikan PAW-nya. Sementara dari Mendagri tidak ada surat pemberhentiannya, yang ada adalah pemberhentian dan PAW di dalam satu surat. Kalau itu yang terjadi, maka hari ini tak perlu lagi diumumkan. Kenapa? Karena sudah langsung surat PAW besok. Kan begitu. Hanya itu saja. Lalu kembali kepada yang lain. Kalau terjadi misalnya Aulia diumumkan hari ini, ya, maka Demokrat, PKB, Hanura minta diumumkan juga. Walaupun hanya surat dari partai. Nah, itu dia masalahnya sekarang. Saya pikir kita tak perlu juga bingung-bingung. Saya pikir yang ada surat pemberhentiannya kita umumkan surat pemberhentiannya, yang ada surat PAW dan pemberhentiannya tak perlu lagi, besok saja langsung apa yang dia minta diumumkan itu diumumkan surat dari mana satu. Itu masalahnya. Jadi nanti menyangkut ke yang lain. Menyangkut kepada izin pimpinan. Izin pimpinan. Sekarang secara aturan salah enggak kita mengumumkan anggota dewan yang berhenti, yang dikeluarkan oleh partai? Contoh Demokrat. Kemarin Aulia diberhentikan secara kepartaian oleh DPP, ya, DPP langsung. Nah sekarang kalau itu tidak menyalahi aturan, tak perlu kita berdebatkan. Nanti siap diumumkan semua sekali, termasuk Saroni Tua. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan bukan masalah hanya terkait pengumuman masalah atau tidak. Cuman kan ini menyangkut karena tidak satu BPAW ini. Ada banyak nih masalahnya. Jadi sehingga satu produk ini nanti akan mengikut ke produk yang lain. Ya dia begini pimpinan. Sekarang hari ini kan surat yang masuk itu aja kita umumkan. Enggak. Harus tahu dulu kita nih, sekarang surat pemberhentian itu tuh apakah keluar dari partai langsung kita umumkan, apakah nunggu dari surat Mendagri? Dari mana? Surat yang keluar dari partai. Enggak? Kalau surat dari partai, maka semua yang masuk untuk PAW langsung kita umumkan surat pemberhentiannya. Dan saya tanya sedikit lah. Ini saya nggak mau masuk sebenarnya ke ranah fraksi Gerindra, ya. Tapi saya mau tanya, ini surat PAW-nya ini dari partai atau dari Mendagri? Ini PAW kan masih. Bos, ini nih suratnya sudah di ujung nih, sudah paling ujung dah. Ya, Kalau sudah paling ujung, nggak ada lagi di Mendagri dah. ya kalau dari Mendagri pasti ada kata-kata pemberhentian. Kalau diumumkannya nggak ada masalah. Masalah itu kalau seandainya kita umumkan surat yang dari partai. Jadi Oke, satu-satu dulu sebentar. Izin ketua. Sebentar Pak Bang Wadis, satu dulu. Jadi kalau masuk surat PAW tadi berserta pemberhentian, hari ini tidak usah kita umumkan karena besok sekalian pelantikan dia karena suratnya satu. Nomornya kan suratnya satu sebenarnya. Yang penting surat menteri sudah ada. Jadi tidak ada pengumuman surat pemberhentian itu sudah tidak ada, lewat aja. Betul. Macam misalnya nih dari Demokrat tak perlu diumumkan karena kan baru dari surat partai. Kalau minta diumumkan, umumkan aja nggak apa-apa. Iya. Lagi dilantik juga. Kalau minta diumumkan, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Bukan, kalau diumumkan maka produk lainnya akan diumumkan juga. Karena suratnya ini juga besoknya bakalan keluar. Ini kan sudah ini ibu ini udah kasih ada berapa lama nih ya. Sudah dari minggu-minggu yang lalu itu udah tertunggak dia nih. Jadi memang sudah waktunya juga kita harus
selesaikan dia untuk dilantik gitu. Jadi ketua, tadi itu yang saya tanyakan bukan masalah aulia. Kalau saya memahami begini, Mendagri itu kan lembaga hukum, tentu dia mengeluarkan sudah dengan prosedur. Jadi saya tidak bahas aulia tadi. Menurut saya, kalau sudah keluar surat PAW penggantinya dari Kemendagri, itu berarti proses sebelumnya sudah dilakukan oleh Kemendagri, makanya saya tak bahas. Ya, kalau sudah ada PAW atas nama Ibu Iwa, berarti sudah diberhentikan nih aulia secara resmi oleh Mendagri. Yang saya tanyakan tadi, Pak Saroni tua, di sini kan ada surat masuk nih. Nah, itu yang saya tanyakan dari itu. Dia menyangkut, Bu. Yang Ibu sampaikan tadi, kan Ibu menyampaikan begini, Pak, surat itu harus diumumkan terlebih dahulu adalah surat pemberhentiannya. Kan itu poinnya. Baru ada pelantikannya. Ini satu pemikiran Ibu dengan Pak Ardianto nih ceritanya. Karena ada dua produk yang berbeda, ya kan? Satu produk pemberhentian, habis itu baru pelantikan kan? Kan gitu. Sementara di tempatnya si Aulia ini atau Bu Iwa ini tidak ada lagi surat pemberhentian tadi. Nah, karena tapi sudah ada surat Mendagri. Kalau saya pikir, kalau sudah ada surat Mendagri, sudah ngapain lagi ada pengumuman lantik aja besok. Terkecuali Karena suratnya kan satu. Iya, iya. Jadi gini, izin Bentar, saya belum selesai. saya izin sedikit pemahaman Ibu Rosa, dia hanya minta surat pemberhentian. Jangan paksakan itu, sementara Menteri sudah mengeluarkan surat kepada. Iya. Ibu Mira Rosa. Jadi jangan campuri dulu biar aja orang ini gitu. Iya. Perhatikan biasa melengkap Kamarudin. Ini dia. Dengar dulu Bu. Ini surat edaran. Nih surat dari Iya. Kalau sudah ada surat Menteri ketua, kalau ada surat Menteri ada yang lain. Soal dia minta pemerintah itu sedia. Nah, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu dengar, yang saya bahas tadi Pak Saroni tua, bukan Pak Aulia. Kalau Pak Aulia itu udah beres itu, karena sudah keluar dari Mendagri. Ibu cerita Saroni tua, ini nih ada Saroni tua, ada yang lain-lain. Ini sama nih ceritanya tentang Aulia di ujung-ujungnya. Ya, bukan Pak beda. Oh enggak, Jadi Saroni tua. nggak usah pikirkan Saroni tua lagi nih. Pakai saja. Kalau sudah Nah itu, kita saya tanya dari situ, itu yang saya tanya tadi. Bukan, nggak usah lagi. Beres. Bukan, kalau kita nggak usah cerita tentang Saroni tua dan lain-lain, Saroni tua baru masuk suratnya. Sekarang ini kita cerita Aulia. Kalau Aulia ini sudah kita tetapkan draftnya, maka ke depan orang akan ikutin draft itu. Kan itu? Karena posisi suratnya sama seperti itu. Draft persoalan pengumumannya. Jadi nggak pakai lagi kita mengumumkan terlebih dahulu. Harus langsung pelantikan karena suratnya adalah pemberhentian dan PAW. Nah udah tuh. Iya. Udah lah tuh, udah pas ketua, laksanakan. Terima kasih. Saya mohon izin. Ya, jadi Pak Saroni tua tidak diumumkan. Ya tidak, besok tanya lagi. Emang nggak ada pengumuman lagi pemberhentian? Pak, ini PP 2015 loh. Kita tanya, berarti prosedur diumumkan dalam paripurna itu PP yang mengatur tentang pedoman tertib. Ada dalam PP itu. Coba baca. Karena kami kemarin baru membahas. Kawan-kawan tekan untuk paripurna jam 2 nanti. Ambil yang dulu. Yang lebih penting, ya. Izin Bu. Mungkin di sini Reno mau menyampaikan terkait yang Saroni tua yang jadi permasalahan. Mungkin kita bisa merubah judulnya Ibu. Karena kalau dari Gerindra dan PKS ini kan suratnya udah keluar dari Mendagri. Jadi bagusnya rapat paripurna Dewan dalam rangka pengumuman pemberhentian Saudara Muhammad Aulia dan Ardiansah dan saudara dan ini Bu dan Pak Saroni tuanya ini kita ganti dan pengumuman usulan pengumuman karena usulan kan juga ada. Saya pikir nggak usah lagi diusul-usulkan apa dihilangkan Saroni itu adalah ikutkan Aulia. Jadi besok sudah langsung satu produk aja. Gitu aja besok. Harus ada lagi nih pengumuman usulan lagi belum diumumkan. Nah itu masalah ya. Ya betul Bu. Iya. Saya maksud tadi ketua, Saroni tuanya saya tanya tadi. Oke, saya setuju. Ya besok tak ada lagi Bu yang Ibu bilang surat pemberhentian itu tak ada lagi sekarang PAW langsung dituliskan kan. Itu bunyinya sekarang di dalam apa nih? Di dalam surat Mendagri itu bunyinya. Dulu mungkin ya. Dia diumumkan dulu. Sama sekarang nih, sekarang tak ada lagi kan? Langsung surat PAW kan? Langsung surat PAW Bu. Jadi tadi memang saya menyampaikan secara keilmuan ya, karena
kemarin saya berkonsultasi juga ke Mendagri. Kenapa dalam proses yang sah ini dia tidak satu surat? Waktu itu saya tanya ke sekretariat, apakah Pak Aulia satu surat? Ternyata jawaban Mendagri waktu itu, kenapa tidak satu surat? Ini untuk mengantisipasi gugatan dari pihak lain, bahwa di saat yang sama keluar surat pemberhentian, di saat yang sama keluar penggantian. Kapan Mendagri ini melakukan kajian dan verifikasi itu? Sebenarnya ini untuk keilmuan saja. Tapi intinya untuk Pak Aulia saya setuju dan saya berkesimpulan kalau sudah keluar SKPAW-nya berarti sudah dilalui proses sebelumnya itu. Tadi tentang pasalnya. Terima kasih. Tadi Om Ketua setuju. Itu sama aja kasih tahu bahwa nanti kalau digugat gimana nih ketua, ya kesamaan juga. Kalau SK-nya sudah lengkap siapa yang mau menggugat ketua? Saya menyampaikan itu aja tadi. Suratnya kesamaan Bu, surat pemberhentian dan PAW. Ya silakan aja, tapi kan kemarin PKS saja tadi. Kasih Pak. Pimpinan, saya menyikapi apa yang disampaikan Bu Mila. Ini kan memang kelihatan sekali bahwa secara administratif DPRD ini lemah. Setahu saya, pemberhentian Aulia itu sudah jauh hari, sudah ada, dan sudah beredar di grup-grup WA manapun. Surat produk dari mana? Dari partai, dari partai langsung. Ada. Kalau partai jelas ini yang Bu Mira bilang bukan dari betul, betul. Nah, tahapan itu kan dimulai dari situ. Ya. Tahapan itu dimulai dari situ. Artinya yang diingatkan Bu Mira ini prosedur administratif kita, gitu loh. Jangan sampai nanti orang ini seperti di anak Mas kan yang ini, di anak tiri kan jangan sampai begitu. Administratif kan nggak boleh begitu. Tetap harus melalui prosedur. Nah, saya mengingatkan gitu. Ini kan menjadi perdebatan, debatable jadinya gitu loh. Dan saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Mira gitu. Seharusnya ada tahapan yang kita lakukan sebelum SK Mendagri itu keluar. Nah, itu harus ada tahapan itu sehingga ini berlaku untuk semua. Nah, ini kan kita menyampaikan untuk yang lain nggak perlu lagi ada pengumuman gitu. Sementara Pak Adriansa kemarin kan melalui proses itu almarhum. Nah, ini yang harus didudukkan oleh sekretariat sesuai dengan aturan yang ada, proses dan prosedur itu. Prosedur dan proses itu yang harus kita lalui gitu. Jangan sampai nanti Pak Adriansa melalui proses ini kok ini tidak gitu loh. Nah, ini loh yang disampaikan Bu Mila. Jadi saya mencermati dari tadi ini kan menjadi perdebatan. Nah, saya berharap kepada sekretariat kemudian juga TA Banmus mengkaji hal-hal yang sensitif seperti ini. Sederhana gitu, tapi menimbulkan banyak opini gitu, menimbulkan banyak opini dan itu sama sekali tidak menguntungkan kita gitu. Karena opini dalam politik ini bisa diarahkan dalam hal yang merugikan atau hal yang menguntungkan. Nah, itu aja gitu. Jadi saya berharap ke depan proses dan prosedur administrasi ini betul-betul dikaji dulu sebelum kita menjadwalkan ya. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa Bamus ini tidak hanya menjadwalkan, tapi betul kata Bu Mila tadi, pengkajian secara ilmiah itu perlu. Karena memang kalau tidak begitu ya Bamus tidak disampaikan sebagai alat kelengkapan yang paling strategis. Nah, saya melihat itu, jadi saya sepakat dengan Bu Mira, perlu ada pembenahan secara administrasi. Jangan sampai administrasi itu kita artikan sesuai dengan kepentingan. Gitu. Padahal sudah ada aturan yang mengikat. Gitu. Terima kasih Bu Mira. Nah, terima kasih. Kesimpulannya saja, karena kita kan sudah selesai nih. Ya, kesimpulannya ke depan berarti kita apa? Mau mengapakan gini ke depannya ini seperti apa nih terkait pemberhentian ini, karena masih banyak yang lain kan. Apakah kita umumkan surat pemberhentian dari partai di paripurna ataukah langsung surat PAW saja KAD? Ya, jadi ketua dalam PP 12/2018 itu pemberhentian ini kan prosedurnya dari partai. Kalau baru surat dari partai yang masuk, itu pimpinan bekerja secara administratif, tak perlu diumumkan. Karena kan dia berlanjut nanti itu ke gubernur Mendagri. Nah, setelah keluar dari Mendagri surat pemberhentian anggota dewan baru kita umumkan. Setelah diumumkan, nah, sampai di situ dulu. Iya itu dia. Sampai di situ. Yang surat pemberhentian sampai sekarang tak kunjung datang. Prosesnya di Mendagri selesaikan dulu. Di dalam surat itu. Nah, itu sudah termasuk memberhentikan dan mengangkat PAW-nya. Coba baca. Ada surat ya. Tak pernah buat surat.
Ya, maksud saya makanya saya tidak bahas Gerindra. Nggak bisa, Pak. Bukan Nah, persoalan Gerindra. karena Ardiansa 2 surat itu tuh, surat ini yang saya bagikan, surat Pak Tamarudin nih, yang saya share itu surat Ardiansa, beda dia, beda tanggal juga gitu. Nah, pimpinan, ini yang prosedur administrasi tadi, Ardiansa punya 2, ya kan, 1 pemberhentian Ardiansa, 1 pengangkatan Pak Tamarudin. Nah, itu yang ditanyakan di Aulia seperti apa? Mau tidak mau merembet ke situ. Ya, itu dia. Ataukah 1 surat? Pastikan dulu 1 surat gitu. Atau ada tahapan yang dilalui almarhum Pak Ardiansa gitu. Bukan lah. Yang ada itu, yang betul itu adalah almarhum Ardiansa. Berarti ada 1 tahapan yang terlewat di Aulia karena belum ada Beda surat. kedua. Ardiansa meninggal dunia. Lebih Nah, Pak. kalau kita kan diberhentikan karena dia mundurkan diri. Pak Iput, Nah, berhentinya anggota DPRD itu 3 hal. Meninggal dunia, dipecat hukum, dipecat, mengundurkan diri, 1 lagi diberhentikan partai. Nah, jadi 3 hal ini sama prosesnya dengan almarhum. Sekarang Oke, jadi aja pimpinan. jangan gini. Nah, bentar aja. Saya sedikit aja, biar dilambungkan sedikit Pak. Pasti abang coba aja Pak Mas Hadi. Saya cuma pengen tanya. Sekarang yang punya Aulia ini kan kita sudah jelas tadi bahwa terlewat 1 tahapan. Kan gitu nih, kalau menurut yang punya almarhum Ardiansa. Oke, ya kan? Sekarang kalau kita lanjutkan yang punya siapa, berarti kita menghilangkan yang surat pemberhentian tadi. Nah, itu boleh apa tidak? Jadi ini sedikit saja pimpinan, saya ngajak kita satu persepsi lah bahwa pengumuman pemberhentian itu kan punya konsekuensi. Nah, pengumuman pemberhentian itu punya konsekuensi. Sebetulnya sejalan dia dengan peraturan pemerintah bahwa kalau SK sudah keluar, konsekuensinya bahwa hak-hak anggota dewan yang diberhentikan itu nggak dapat lagi, sama gitu. Artinya kalau sudah keluar SK Mendagri, apapun bentuknya, apakah ada surat pemberhentian, apakah surat PAW, mereka nggak dapat hak lagi. Jadi pengumuman di dewan itu hanya formalitas saja. Ya, jadi gini Pak. Jadi menurut saya tidak perlu debatable, tak perlu diperdebatkan gitu. Karena suratnya tetap 1 sumber dari Mendagri. Apakah ada 2 surat atau 1 surat? Ya itu kan yang salah Mendagri. Tapi kita karena diumumkan di tatip, ya karena kalau memang ada di tatip, saya nggak pernah lihat baca tatip. Kalau memang ada di tatip sebelum PAW, sebelum dilantik, wajib diumumkan dulu yang diberhentikan, ya kita agendakan gitu. Tapi kan itu surat yang datang dari Mendagri. Tapi kalau surat permohonannya hanya dari partai, nggak mungkin kita umumkan. Karena yang berhak memberhentikan itu adalah pengeluar SK. Ya, sekarang ini Pak Mas Hadi, matikan dulu. Pak Mas Hadi harus berpikir begini, bahwa yang dilangkauinya adalah PP 12. Ini yang disampaikan itu di situ. Kita di sini adalah menjalankan amanah dari PP 12. Maksud saya kan kalau persoalan gitu loh. Yang mengeluarkan SK ini, surat ini kan Mendagri. Bukan, ini bukan persoalan Mendagri atau tak Mendagri ini sekarang persoalannya. Kami paham, jangankan ada surat Mendagri atau tak ada surat Mendagri, tanggal 4 itu mereka sudah habis masa jabatannya sudah. Tidak usah lagi ada surat Mendagri itu. Nah, sekarang persoalannya adalah ada 1 tahapan nih yang terlewatkan oleh Mendagri. Karena kan kita tidak terima surat nih. Surat pemberhentiannya tadi itu tidak diterima. Iya. Yang benar gimana nih? Tidak mungkin Mendagri bukan PAW pemberhentian Ya, itu. kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita suratnya dari DPD partainya, itu suratnya satu-satu Bu. 1 pertama surat pemberhentian anggota dewan atas nama ini. Nah, itu kita proses Bu. Itu kita proses, kita kirim ke Mendagri. Baru keluar surat pemberhentian. Udah keluar tapi surat pemberhentiannya. Ini kalau proses yang seperti Ibu sampaikan, keluar suratnya, kita umumkan di paripurna. Dasarnya kita baru buat PAW. Itu kan 2 kali kerja Bu. Jadi karena partai selama ini ngirim suratnya pemberhentian sekaligus pengganti antar waktu. Jadi suratnya tuh sama keluarnya, pemberhentian tanggal 20 misalnya, PAW juga tanggal 20. Ya, ada masalah itu. Makanya kalau menurut saya Pak,
biar kita gak debat-debat di sini, suratnya mana? Makanya saya bilang, boleh jadi suratnya itu satu surat sekaligus dua. Kalau Pak Adiansa, Pak Reno, kami kan mempelajari karena kami mau bantu beliau nih. Surat gubernur nomor 1 Pak Ketua. Surat gubernur itu nggak pernah bisa karena gubernur dalam hal ini alhamdulillah mempermudah masalah. Tapi Mendagri tetap keluar dua kalau Adiansa. Nah mungkin Pak Aulia ini keluar satu surat, mana suratnya dah, itu selesai sudah. Kalau dalam surat PAW penggantinya Ibu Iwan di sana sudah ada juga surat pemberhentian Aulia, udah selesai tuh. Sekarang suratnya itu aja tuh sebenarnya. Pimpinan, menurut saya gini aja lah pimpinan. Kita kembali ke tatip. Di tatip kan nggak wajib mengumumkan. Wajib. Itulah yang menjadi debatable dari kemarin itu wajib. Jadi jadi ini namanya cacat prosedur. Kita nggak mau nanti cacat prosedur ini menyasarnya ke lembaga. Itu dia. Saya ini pernah mengikuti sidang terkait dengan gugatan partai Pak di Jakarta Selatan. Yang dikejar hakim itu cacat prosedural. Nah kita nggak mau itu terjadi gitu. Jangan sampai partainya lepas, lembaga ini yang kena gitu loh. Itu didudukkan dulu menurut Bu Mila tadi gitu loh. Kalau saya paham, saya ini hanya pengen gini, bukan hanya tentang Aulia ya. Saya pengen nanti tentang yang lain-lain ini kita sama produknya. Jangan nanti besok ini ada, ini tidak, ini ada, ini tidak gitu. Wah, minta suratnya, apabila kita mau bantu beliau nih, membantu Iwa juga gitu, memperjelas status Pak Aulia. Suratnya mana Pak Reno? Kalau memang ada di salah satu surat dua proses, sudah selesai masalahnya gitu. Ya. Jadi beginilah. Saya pikir karena sudah ada di PP juga, mungkin bisa juga disurat ke Mendagri saya lagi terkait minta surat pemberhentiannya Aulia tadi. Rasanya yang lain deh Mendagri ini ketua, keluarga PAW, mungkin kita belum minta atau mungkin partai belum minta ini. Kira rasanya minta PAW belum Kira pengalaman kita dengan Mendagri ini, Mendagri itu memang begitu. Kok tak selesai kok? Apa lo salah dulu? Tanya dulu. Enggak, jadi begini pimpinan. Apapun agenda dewan, kan, mau melanggar undang-undang mau tidak, tetap tatip jadi acuan. Saya lihat tatip nggak ada kewajiban dewan untuk mengumumkan pemberhentian orang, pemberhentian anggota dewan nggak ada dalam tatip kita. Oke, ada PP pun, tetapi ketika kita harus mengagendakan, akhirnya kita tatip. Di atas tatip PP betul, di atas tatip itu betul, PP ada lah. Pimpinan, saya izin lah kalau begitu kita selesaikannya paripurna nih. Kalau menjadi debatable, saya tidak mau ikut lagi ke dalamnya. Terima kasih pimpinan. Apa dulu deh, sebentar dulu. Kalau emang udah kayak gitu, ya sama-sama kita dulu. Ini biar kedepannya. Produk kita ini kan masih ada 3 PAW lagi kalau tidak salah saya. Saroni, Kasir, satu lagi siapa? Lastri. Nah jadi gini, kalau sudah keluar SK Mendagri, umumkan aja apa salahnya? Kalau kami Pak setuju ya, tapi kedepannya tolong kayak gitu juga. Ini kemarin saya sudah mengagendakan Bamus itu, ini saya ceritakan ya, untuk dilantik itu sudah 2 minggu yang lalu. Saya agendakan tuh, dikomplain nama Pak Rianto, itulah orangnya dikomplain karena harus ada pengumuman pemberhentian. Lalu ditanya lagi sama wartawan, Pak Useri diserang sama wartawan. Pak Useri bilang ditanya mana surat pemberhentiannya dari partai. Bukan, Mendagri. Mana surat pemberhentian Aulia kok tidak diumumkan? Wartawan menyerang. Ini masalahnya. Kalau persoalan hak, apalagi kayak Aulia ini kan juga uangnya banyak, tidak perlu dia mikir itu. Tanggal 4 dia berhenti. Cuma kan nanti masalahnya di kita, ini yang menjadi tinggal nih nanti gitu. Itu aja sebenarnya. Sekarang kalau kita bisa bilang, kok wartawan tanya, kenapa kok tak pakai diumumkan pemberhentian langsung PAW aja, ada apa jawabannya? Kedua, ya itu tadi yang pertama. Kedua, kemarin waktu rapat paripurna, ketua yang pimpin langsung, betul lah? Ketua pimpin langsung membacakan, minta izin membacakan surat pemberhentian. Tidak boleh.
diinstruksi di bawah supaya dibanmuskan dulu. Padahal di dalam paripurna bisa untuk merevisi banmus. Nah, nggak jadi diumumkan. Jadi kalau kita, saya ya Bu ya, jujur saja, saya pikir kita sama nih, nggak usah menyusahkan orang lain. Kalau mau nanti tidak ada kepentingan kita apa-apa nih, cuman jaga pula kita yang jadi masalah lagi. Karena nanti paripurna ini kita sendiri nanti ini. Pimpinan, ini saran. Kalau memang udah aturannya begitu, jadi tetap kita umumkan pemberhentiannya dengan catatan lengkap dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk berikutnya yang belum ada surat terbit dari kementerian, kita tunda. Begitu terbit dari kementerian, kita umumkan kembali sesuai. Terima kasih. Berarti yang kayak gini nunggu berarti. Ya udahlah, berarti betul. Berarti nggak usah lagi ada lagi nanti kalau ada berarti kayak siapa semua nunggu surat pemberhentian. Ya mana betul? Kayak itu aja. Pak Ardian sah ya, kalau udah selesai ya. Ya, Ardian sah udah selesai. Nah, kan ini kok sekretariat coba cek surat audiatur. Iya betul tuh. Surat pemberhentian. Iya. Kalau ada kita umumkan sekali. Surat itu Pak. Kalau perlu telepon Mendagri itu sekarang. Siapa tahu udah ada, belum diambil gitu loh. Kasihan juga Bu Iwani. Undangan belum ada lagi masuknya. Undangan paripurna segera. Ini kawan-kawan sudah bergerak meninggalkan kota Pekanbaru, barulah kita minta. Tolong di-share di grup Pak Useri. Tolong di-share di grup. Usulan Pak Ulia itu. Ini kasihan Ibu Iwa ini. Paripurna. Indra kalau bikin undangan itu lama tuh. Oke ya, jadi gini, clear nih. Inilah kesalahan sekretariat nih, ya. Gimana? Kesalahan sekretariat itu, ketua apa jamnya? Kerja tepat. Lisman. Jadi kesalahan kesekretariatan itu adalah tidak menyampaikan barang ini. Ini tadi titik masa Pak baru ada nyampe ke kita. Yang paling betul itu, betul kata Kak Mira Roja, karena surat pemberhentiannya ada di dalam satu lampiran ini. Tapi terpisah memang pemberhentian tanggal 22, 27 ya surat PAW. Betul lah, apalagi. Itu siapa tuh yang Diansa atau Pak? Itu yang salah Pak. Iklannya nggak betul dong. Ya, waktu kita kemarin pergi ke mana itu pun sepatu palsu dikasih kan. Apa juga itu memang. Berarti Indranya harus disunat sekali lagi. Iya, kita percaya sama dia. Awan deh. Ya memang suratnya ada tempat dia. Nah, bayangkan itu baru dikasih ya. Itu Aulia tuh. Aulia. Apalah Indranya jadi. Ya Allah. Nampak ada permainan nampak. Alhamdulillah. Ya dah, hari ini diumumkan dulu surat pemberhentiannya. Yang dari partai jangan dimasukkan. Selesai. Kita tunggu surat dari Mendagri. Ya undangan, cepat. Gerindra sudah oke. Oke, untuk itu Bapak Ibu sekalian saya pikir clear. Kita kembali untuk lanjut Pak. Tadi kan baru hari Senin ini yang selesai. Lanjut lagi. Makanya tadi Ibu baca kan dulu ya. Senin tadi mana? Kita sedikit aja nih 10 hari. Bacakan aja. Ya, saya sampaikan Senin hari ini nanti kita paripurna dengan beberapa agenda, yaitu pertama Bapeda sudah tuh paripurna terkait laporan reses sekaligus juga pengumuman masa reses dan rapat paripurna pengumuman pemberhentian saudara Aulia beserta dari Pak Ardiansal, almarhum Ardiansal. Lanjut, Selasa kita libur ya, kegiatan kedewanan. Rabu kita melaksanakan rapat banggar dan sekaligus juga pelantikan PAW-nya Ibu itu. Oke?
Kalau perintah Pak Ibu ini segera kita laksanakan. Ya, dua. Ada suratnya dari apa nih? Dua-duanya sudah ada surat KW ya? Pak, itu dari bagi di meja ketua sama Indra ternyata. Itu kenapa tak dibuat di situ tuh? Iya. Perhatikan tuh, memang Indra parah. Ya lanjut, hari Kamis. Kamis kita sudah masuk dalam masa reses. Reses terus sampai ke bawah. Sampai tanggal 4 kita pengumuman pengangkatan Oh iya, Wagub ya. Nah, jadi gubernur, PRT gubernur. Pengusulan berarti. Baik Bapak Ibu sekalian, ini terkait hari Sabtu ya. Ini kan ada, kita akan mengumumkan surat pemberhentian Pak Gubernur. Kalau surat pemberhentiannya ada, tapi kita jadwalkan saja. Kalau tidak, PRT itu secara otomatis sudah langsung keluar suratnya untuk Pak Wakil Gubernur. Kan gitu. Jadi bisa saja kita agendakan hari Sabtu, bisa saja bergeser nanti, mungkin hari Senin. Tapi kalau memang suratnya bisa masuk hari Jumat, terpaksa kita hari Sabtu harus paripurna pemberhentian gubernur tadi. Ya, oke. Tapi diumumkan lagi ketua, jangan ditahan lagi suratnya. Iya, ini Indra nih. Kamu ini jadi tahan juga sudah itu, sudah. Indra. Besok nggak usah mau bagus lagi. Kalau macam ini ya. Indra kan. Iya. Mana usulan apa? Nah, perlu Pak Wagub diusulkan jadi gubernur. Hah? Itu otomatis. Kemarin kan Kan otomatis kan nggak perlu kita usulkan. Tapi ada apa yang Pak Risalah? Risalah itu nanti diusulkan ke kantor gubernur. Dasarnya itu Nggak langsung aja emang Pak. Jadi Pak, ini sedikit ya bicara PP. Dalam PP 12 Juli 2018 itu pengumuman pemberhentian itu wajib Pak diparipurnakan. Setelah diumumkan oleh institusi DPRD, baru dia berprosesnya berlanjut ke Mendagri. Ya berarti maksud saya di sini ada rapat paripurna pemberhentian tuh jabatan sekaligus pengumuman usulan pengangkatan wakil gubernur, gitu kan? Iya. Cocok kan? Walaupun dia PRT pada hari itu. Iya Kak, karena dia PRT, surat PRT loh Kak keluar. Dia otomatis PRT. Ya, betul, PRT keluar sampai kemudian keluar surat resmi Mendagri pengangkatan sebagai gubernur. Rapat paripurna yang kedua, rapat paripurna dewan dalam penyampaian pendapat kepala daerah tentang pendapatan. Ini nggak usah lagi, udah saya ke atas nih dah. Ini nggak ada di Sabtu pula nih. Oh ya pas lah kalau ada di Sabtu jelas kali ya. Sekaligus jelas. Rapat paripurna dalam penyampaian rancangan perda tentang penyelenggaraan pariwisata daerah. Oke, oke, Senin bagus. Oke kamera ya. Hari Sabtu kalau jadi rapatnya ada surat pemberhentian, maka kita Sabtu harus masuk kantor melaksanakan paripurna, membacakan pengumuman pemberhentian saudara Samsuar. Habis itu sekaligus mengusulkan pengangkatan Pak Edi Natar jadi gubernur. Ada itu langsung ada rapat paripurna dalam penyampaian pendapat kepala daerah. Maksudnya kita gabung aja ke atas. Jadi kita hari Sabtu itu ada 4 agenda. Pimpinan. Ya. Tapi Kamis kita sudah reses. Jadi Sabtunya gimana untuk masuk ke kantor? Pas. Iya. Kita juga semua masuk Sabtu. Udah lah ya, gue Pak Indra ini urusan Bepa lah ya. Nah, sunat Bu. Ya, saya pikir perlu nanti. Oke Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup sampai di situ dulu. Nanti kalau ada revisi kita revisi bersama-sama. Kak Farida sehat? Tak bercakap nampaknya tadi, aman kan? Ya, Bapak sehat? Nah itu yang penting. Udah beli tanah Bang dah? Aku pas belajar di Tanah Abang itu kan tahu deh. Bapak kenal sama Bu Farida? Farida mana? Bilang gitu kan? Iya Pak, ada yang cantik-cantik itu deh. Beli apa sini ya deh? Banyak beli Pak. Habis toko kami. Udah pindah Tanah Abang ke rumah ya. Tak ada lagi loh deh. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dapat kita sepakati, berarti selesai sampai tanggal 5
5 November dan 6 November kita masukkan jadwal Banmus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita untuk